Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, sepuh. Beliau yang kami hormati Bapak Dr. K. Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati para jamaah sholat Jumu'ah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kami banggakan seluruh santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik. Insyaallah tema pada siang hari ini melanjutkan di kajian sebelumnya yaitu Ulil Albab dalam Al-Quran bagian kedua. Untuk itu bagi para jemaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak K. Haji Dr. Saifuddin LCMA, dan kepada pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik dengan tema Ulil Albab dalam Al-Quran bagian kedua bersama Bapak Dr. K. Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya waktu debat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita diberikan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang ulil albab di dalam Al-Quran. Di situ kita mengetahui beberapa karakteristik atau sifat yang menonjol atau sifat yang mendasar pada diri ulil albab. Bisa kita sampaikan bahwa orang di dalam memandang suatu objek itu macam-macam ya. Ada yang memandang dari sudut konsumtif, dalam artian bagaimana suatu objek itu bisa dikonsumsi, bisa dinikmati. Ada yang melihat secara pragmatis, yang artinya adalah apa yang bisa saya manfaatkan dari suatu objek. Ya. Demikian juga ada yang melihat suatu objek itu secara parsial. Artinya hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi yang lain, sehingga pandangannya adalah tidak utuh. Ada pula yang memandang suatu objek itu hanya sekedarnya saja atau dari luarnya saja, tidak melihat secara mendalam. Nah, ulil albab itu adalah kelompok orang yang melihat segala sesuatu itu dari sisi yang paling substantif, sisi yang paling terdalam dari suatu permasalahan.
Satu contoh kemarin disampaikan yaitu masalah kisos. Kisos atau hukuman balas. Siapa membunuh maka dihukum mati, siapa melukai maka dia akan dilukai juga dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau orang biasa, orang melihat secara parsial, maka barangkali akan berkesimpulan bahwa kisos itu tidak manusiawi. Kisos tidak manusiawi. Akan tetapi kalau orang melihat secara mendalam, secara substantif, tujuan yang mulia, tujuan yang asasi dari kisos itu apa, maka orang itu akan melihat bahwa kisos itu adalah suatu syariat atau suatu tasyri' dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia dan justru menguntungkan umat manusia. Karena apa? Dengan kisos, ya, di sini disebutkan walakum fil qisasi hayah. Dan kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Dengan kata lain, ketika orang melakukan pembunuhan sementara tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan itu artinya adalah bahwa akan ada sekian ratus orang, akan ada sekian ribu orang yang jiwanya itu terancam. Satu contoh yang paling dekat sekarang ini ya, bagaimana Israel itu membombardir Gaza, membombardir Lebanon, membombardir Yaman, membombardir kemudian Iran juga. Kalau tindakan mereka itu tidak dihentikan, maka orang yang ada di Gaza tidak akan pernah hidup dengan tenang. Orang yang ada di Lebanon, Hizbullah, tidak akan bisa hidup tenang. Itu adalah contoh yang paling besar, contoh yang paling dekat dengan kita. Jadi seandainya hukum benar-benar ditegakkan, bahwa mayoritas negara di dunia ini sudah bersepakat dan mengatakan bahwa Israel itu adalah penjajah. Israel itu adalah teroris. Nah, kalau hukum ditegakkan, maka keamanan manusia, keamanan umat manusia di Gaza khususnya dan di tempat-tempat lain akan terjaga. Untuk contoh yang lebih kecil, misalnya orang yang suka membunuh, sering melakukan teror, misalnya sering melakukan teror. Belum lama itu ada orang yang kemana-mana suka bawa pisau. Kemudian yang terakhir jadi korbannya itu adalah seorang santri di Kendal, naudzubillah min dzalik gitu ya. Dia selalu menebarkan teror lewat medsos, mencari mangsa di lewat medsos, kemudian dibujuk rayu dan sebagainya, kalau nggak mau kemudian dibunuh dan sebagainya. Kalau orang macam gini itu tidak dikisos, orang macam gini itu tidak dihukum seberat-beratnya, maka akan ada sekian banyak nyawa, sekian banyak jiwa yang terancam gara-gara orang itu. Jadi kita melihat kisos itu dari perspektif yang lebih luas, dari sudut pandang yang lebih dalam. Oke, barangkali orang yang terkena hukuman kisos, dia itu akan nampak kasihan, nampak kita merasa iba dan sebagainya, kok tego-tego nih misalnya ya. Tapi dia itu adalah penyakit
Ibarat di dalam tubuh, kalau ada satu tubuh, satu anggota tubuh yang terkena kanker, yang terkena penyakit yang bisa menular, kalau itu tidak diamputasi maka seluruh tubuh justru akan lumpuh dan mati. Mau disebutkan, barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, faka'annama qatalan nasa barang siapa yang membunuh satu nyawa maka seakan-akan dia itu membunuh, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia itu membunuh manusia semuanya. Karena apa? Ya karena sifat dari si pembunuh itu dia itu akan menjadi as-saffah, menjadi orang yang haus darah, tidak akan pernah berhenti sebelum dia itu dihentikan oleh al-guju, oleh al-guju. Dan Rasulullah sendiri pernah bersabda, sungguh nyawa seorang mukmin yang teralirkan darahnya bighairi haqq itu lebih mulia daripada Ka'bah apabila dihancurkan. Nyawa seseorang mukmin yang terbunuh sia-sia itu lebih berharga daripada Ka'bah apabila dihancurkan. Jadi kisos itu adalah suatu tasyri', satu syariat yang justru untuk keselamatan umat manusia. Makanya disebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kemudian dijelaskan juga tentang karakteristik dari ulil albab. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Kalau ulil albab, kalau orang biasa melaksanakan ibadah haji, maka yang dipikir adalah saya akan ibadah haji 40 hari, maka bekal yang harus saya bawa adalah sekian. Kemudian nanti pulang akan membeli oleh-oleh sekian dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau ulil albab, bekal secara materi tetap dibawa, tapi itu tidak dijadikan sebagai penopang, sebagai topangan, sebagai andalan utama. Andalan utamanya itu adalah tetap at-taqwa. Andalan utamanya adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama persis dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita di dalam menikmati kehidupan dunia. Kita di dalam makan, kalau menurut tuntunan dari Rasulullah SAW, kita makan itu adalah sekedar bagaimana kita itu bisa beribadah dengan baik. Jadi indikatornya adalah, indikatornya atau parameternya adalah kita mendapatkan nikmat 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Itu adalah sejauh mana kita itu bisa semakin khusyuk beribadah. Semakin khusyuk beribadah. Jangan sampai orang itu
kelaparan, jangan sampai orang itu ada di bawah garis kemiskinan sehingga ibadahnya terganggu. Para ulama mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir yang namanya kefakiran, kemiskinan itu menjadi kekufuran. Kenapa demikian? Karena orang yang ada di bawah garis kemiskinan, dia sudah berusaha, bekerja siang malam dan seterusnya. Tapi toh kehidupannya tidak beranjak naik. Maka dia sudah hopeless. Dia sudah tidak punya harapan sama sekali, bahkan kepada Tuhan sekalipun. Bahkan kepada Tuhan sekalipun. Dan itu konon ya, konon yang dijadikan sebagai senjata oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, di dalam membujuk rayu masyarakat Indonesia, di dalam meracuni pemikiran rakyat Indonesia. Yang ditarget itu adalah orang-orang petani, orang-orang miskin. Di kelas Pak Guru yang PKI mengatakan, kalian punya Tuhan, anak-anak, coba kamu berdoa, minta kepada Tuhan. Minta apalah? Minta permen. Wahai Tuhan, berikan aku permen. Coba tunggu semenit. Apakah Tuhanmu memberi kamu permen? Tidak. Tapi ini Bapak Guru, bisa langsung kasih kamu permen. Dengan cara itu mereka meracuni masyarakat Indonesia bahwa solusi kemiskinan, solusi kefakiran itu adalah Partai Komunis Indonesia. Dan kita tidak mau. Islam dengan wasatiyahnya atau moderasinya tadi ya. Orang yang fakir atau ada di bawah garis kemiskinan itu juga tidak dikehendaki di dalam Islam. Bahkan pernah Sayyidina Umar itu marah-marah itu ya. Ketika ada orang yang mencuri makanan, ada orang yang mencuri makanan di saat paceklik dan kelaparan. Yang dihukum itu justru adalah orang-orang kaya. Bukan si pencuri itu yang kebetulan adalah orang miskin. Yang dihukum adalah orang-orang kaya. Yang dimarahi adalah orang-orang kaya. Kenapa sampai ada orang yang miskin? Itu adalah karena di sana banyak sekali orang-orang kaya yang tidak menjalankan kewajibannya, yaitu memberikan sedekah, memberikan zakat dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bekal itu harus dilambari dan dilandasi dengan takwa dan harus menjadikan orang itu bertambah takwa. Kita menikmati kehidupan tentang boleh tidaknya, benar tidaknya kita di dalam menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dilihat sejauh mana rizki yang kita terima itu bisa membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah karakteristik dari ulil albab. Ulil albab melihat materi, melihat bekal kehidupan dunia, itu tidak melihat dari sisi berapa jumlahnya, bagaimana kualitasnya. Tidak. Tapi yang dilihat oleh ulil albab terhadap materi kehidupan dunia adalah
bagaimana materi kehidupan dunia itu bisa meningkatkan ketakwaan. Nah, ini cara pandang ulil albab. Cara pandang ulil albab itu adalah semacam itu. Jadi yang namanya indeks pertumbuhan ekonomi, ya, itu bagi ulil albab nggak masuk itu ya, nggak masuk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 7%, oke 7%. Bangsa Indonesia bertambah takwa atau tidak? Kalau enggak, lewat itu, enggak masuk. Tidak masuk dalam kategori ulil albab. Ya belum lama Pak Prabowo, Pak Presiden pidato ya. Beliau juga tidak suka yang namanya data statistik yang semacam itu. Data statistik kita itu 5%, 6%. Tapi kalau di sana masih ada yang kelaparan, kesejahteraan tidak merata, apa gunanya? Tidak perlu. Itu pemerintah. Ya. Dan kita ulil albab harus lebih dari itu. Indikator dan parameternya adalah bukan berapa persen tingkat ekonomi suatu daerah, suatu bangsa, suatu masyarakat. Tapi indikator dan parameternya adalah seberapa takwa. Seberapa takwa yang bisa diraih oleh masyarakat itu dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kita bisa melihat ya, membandingkan cara pandang kaum kapitalis, cara pandang kaum sosialis, cara pandang pemerintah, cara pandang kaum hedonis, cara pandang kaum yang pragmatis, dan cara pandang ulil albab terhadap materi kehidupan dunia. Yang ketiga, tentang fenomena alam. Sementara orang melihat langit adalah sesuatu yang indah, sangat layak kalau dijadikan untuk selfie, untuk konten TikTok, untuk konten Instagram, oke, seret, foto. Bumi juga demikian, dengan luas sekian, punya tanah kemudian dikapling-kapling, dijual atau dibuat kos-kosan, maka tiap bulan akan dapat sekian. Ada orang yang semacam itu. Tapi kalau ulil albab melihat fenomena alam, melihat langit dan bumi, itu dari sudut pandang yang paling substantif. Sudut pandang yang paling maqasidi. Tujuan utamanya apa? Melihat alam semesta, maka yang dilihat itu adalah bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Sehingga kemudian sampai kepada kesimpulan, berarti penciptanya adalah maha besar dan aku adalah maha kecil. Penciptanya adalah maha mulia dan aku adalah maha hina. Penciptanya adalah maha kaya dan aku adalah maha kere, maha miskin. Harus sampai pada situ. Sehingga apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Oh, kamu itu manggon ning bumi ini sopo, ning tanahi sopo kok sombong. Itu bukan tanah moyangmu itu, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung. Ini juga kita bisa melihat bagaimana ulil albab itu melihat kebaikan dan keburukan. Terlalu banyak di dunia ini yang namanya keburukan, hal yang buruk itu wa zayyana lahumus syaitan, dibuat indah oleh setan sehingga tampak menjadi indah dan baik. Tampak menjadi indah dan baik. Orang melihat sesuatu dikatakan baik itu karena pengikutnya banyak. Orang melihat sesuatu dianggap sebagai baik karena penampilannya itu adalah heboh, spektakuler. Tapi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita diajari oleh Rasulullah untuk berdoa semacam itu. Di tengah kehidupan yang sekarang sulit membedakan antara tuntunan dengan tontonan. Iki pengajian, apa isine dangdutan, joget-joget, ya dah. Tapi itu yang disenangi. Itu yang disenangi. Di tengah kehidupan yang mana tuntunan dan mana tontonan tidak jelas, mana yang baik, mana yang buruk tidak jelas, mana yang tulus dan mana yang munafik juga tidak jelas. Mana yang benar-benar setia kepada rakyat dan mana yang khianat kepada rakyat. Wah, itu sudah diolah oleh media massa, diolah oleh konten-konten di TikTok dan sebagainya, semuanya menjadi bubar dan bubrah. Ya. Makanya para sosiolog itu mengatakan pada zaman sekarang itu adalah post-truth, yaitu kebenaran itu sudah lewat. Kebenaran itu sudah lewat. Arinal haqqo itu sudah tidak ada itu ya. Ya Allah, tunjukkan aku bahwa benar itu adalah benar. Nah, itu sudah sulit kita dapatkan. Karena suatu kesalahan ketika sudah dipoles sedemikian rupa, itu akan nampak sebagai kebaikan. Orang begal dikasih serban, dikasih jubah, wes dicium tangan. Dicium tangan. Sementara kiai yang alim ya, kalau tidak bisa menjadi food getter, bisa menarik suara, ditinggalkan. Ini dunia kita semacam ini ya. Dunia kita semacam ini. Nah, di sini inilah
ulil albab. Ulil albab itu harus muncul. Harus muncul. Nah kemarin pada pengajian yang lalu itu ya, itu ada santri yang bertanya itu, kalau memang kisos itu adalah syariat yang ideal, kenapa tidak diterapkan Ustaz? Ya ini sebetulnya memang ujian dari ulil albab itu ya. Ulil albab itu adalah laksana orang-orang yang memang sudah diramal oleh Rasulullah SAW sebagai al-ghuraba, sebagai orang-orang yang asing, yang tereliminasi dari masyarakat, terpinggirkan. Suaranya itu nyaris-nyaris tidak terdengar. Tapi memang harus ada. Harus ada supaya apa? Supaya langit itu masih bisa berdiri kokoh. Kalau ulil albab sudah tidak ada, runtuh. Runtuh langit, ambrol, semuanya akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis ya, laulas syuyukhu rukka' walal bahaimu rutta' walas sibyanu rudda'. Seandainya sudah tidak ada orang-orang tua yang mau ruku' sholat tahajud, tidak ada hewan-hewan yang mengharap beribadah kepada Allah supaya bisa merumput. Seandainya tidak ada bayi-bayi tanpa dosa yang masih menyusui, maka Allah sudah akan menjatuhkan, menurunkan azab kepada manusia. Jadi di tengah kondisi masyarakat yang mana kebenaran itu dikatakan kebenaran bukan karena dia itu memang faktual sebagai hal yang benar, tapi kebenaran dikatakan kebenaran karena hasil polesan, hasil olahan. Demikian juga orang dikatakan salah itu bukan karena secara fakta dia itu adalah salah, secara fakta dia itu adalah kriminal, tapi memang dibuat dipersepsikan supaya orang itu adalah salah. Maka di sini inilah perlu adanya ulil albab yang tetap berpikir secara waras. Harus berpikir dengan waras. Yang melihat segala sesuatu itu secara hakikat. Hakikatnya bagaimana? Bukan tampilan luarnya bagaimana? Bukan suara orang bagaimana? Bukan medsos bagaimana? Tapi hakikat dari masalah itu bagaimana? Enggak apa-apa. Karena Rasulullah sudah memberikan angin segar. Fatuba lil ghuraba. Ja'al islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban. Fakun ghariban. Fatuba lil ghuraba. Islam datang itu memang aneh, asing. Zamane wong iku padha nyembah berhala. Iku kok nyembah sing ora jelas endi ya. Zamane wong iku materialistik, individualistik. Lah kok Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk saling memberi. Mengajarkan untuk lebih melihat atau memperhatikan kehidupan akhirat. Kan aneh.
Oke, setelah itu kemudian Islam ngeremboko, Islam berjaya dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada akhirnya Islam tercampur dengan faham-faham hedonisme, faham-faham kapitalisme, faham-faham pragmatisme, sehingga kita tidak tahu Islam yang asli itu mana, Islam yang sudah tercampur itu mana, yang benar itu mana, yang benar itu mana, yang salah itu mana, sudah gak jelas. Maka fatuba lil ghuraba. Mbah Hasyim Asy'ari ya tahun 1926. Kenapa beliau mendirikan Nahdlatul Ulama? Karena toh pada saat itu antara yang buruk dengan yang baik. Bagaimana PKI itu sudah aliran-aliran barat itu sudah menggejala sehingga orang sudah tidak bisa membedakan ya. Beliau menyitir kalimat Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Kebenaran yang tidak diorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Oleh karena itu, mendirikan Nahdlatul Ulama. Sebagus-bagusnya konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagus-bagusnya konsep para ulama Nusantara, kalau tidak diwadahi di dalam organisasi yang tertib dan teratur, akan kalah. Akan kalah dengan ajaran-ajaran kebatilan yang diorganisir dengan baik. Makanya kalian sebagai santri, sebagai hafiz ya, harus tegas sebagai ulil albab. Ada filosof barat mengatakan begini, ini barat yang baik ini. Kenapa terjadi kekacauan di dunia? Kekacauan di dunia itu terjadi karena orang-orang yang bodoh itu berani bersuara lantang dengan kebodohannya. Yang penting suara keras, yang penting kampanye menggelegar meskipun salah. Sementara orang yang pinter itu ragu-ragu dengan kepinterannya. Gawat. Wong pinter ragu-ragu dengan kepinterannya. Waduh, aku ngomong ini, gek engko diguyu karo wong. Nah, aku menyampaikan ini, gek engko disalahi karo wong. Aku ngomong karo ini, sungkanlah karo akeh. Ya wis. Sudah 16 pokoknya. 16. Dan Rasulullah juga sudah bersabda, "Idza dhaharatil bid'ah wa sakatal 'alim fa 'alaihi la'natullahi wan nasi ajmain." Ketika bid'ah, kesalahan-kesalahan sudah merajalela, sementara orang yang alim tidak bersuara sama sekali, maka dia akan dilaknat. Dilaknat. Kenapa demikian? Karena ilmu yang dia miliki yang memungkinkan akan membawa perubahan kepada kebaikan tidak tersampaikan kepada masyarakat. Dalam hadis lain disebutkan fal yudhiril alimu ilmahu. Maka hendaklah orang yang alim itu menunjukkan kealimannya. Karena sebagai para santri yang hebat-hebat harus bersuara. Harus bersuara. Dengan kebaikan, dengan kebenaran yang Anda dapatkan harus disuarakan.
Ini kiprah yang paling dekat ini masalah pilkada ini ya. Harus bersuara meskipun kalah. Harus bersuara meskipun kalah. Karena apa? Karena itu akan menjadikan Anda selamat ketika nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wis dadi, sing dadi sapa maksane? Ya wis tawakal kepada Allah sam'an wa ta'atan. Tawakal kepada Allah, pokoknya tunduk kepada pemerintah yang sah. Sebabnya apa? Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu adalah fasik. Meskipun pemimpin itu adalah fajir. Karena apa? Ya, idza ta'arada al-mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jika ada dua mafsadah, dua kerusakan yang bertubrukan, maka yang harus dihindari, harus dijaga itu adalah mafsadah atau madharat yang lebih besar. Enggak apa-apa, kita lakukan madharat yang lebih kecil. Kudeta yang menyebabkan chaos itu madharatnya tentu lebih besar daripada kita menerima yaitu pemimpin yang kurang ideal. Sebenarnya gitu. Jenengin dunia itu ya, urip ning alam dunia ya tidak bisa hidup seideal mungkin. Syariah diterapkan, bank-bank riba dihilangkan. Wah, makanan semuanya harus 100% halal. Semuanya harus bebas najis, tidak bisa. Memang kita itu ya memang ya hidup di dalam dunia ini penuh dengan cobaan dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan dari santri, dari jamaah, apa nih? Baik, demikianlah pengajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA atas ilmu dan juga sebenarnya. Untuk itu, mari kita tutup kajian tafsir tematik dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semuanya diberikan berkah dan juga manfaatnya. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.